Sini, Vin. Lu tuh ngapain sih ngajak gue ke tempat kayak gini? Ntar gue mau kasih liat lo sesuatu. Lu juga ngapain lagi? Sini. Lo mau apa sama kardus ini? Coba lo buka. Ini kan barang-barang dari Satya. Maksud lo apa nunjukin ini? Kok lo taruh barang-barang ini di gudang? Apa itu artinya? Kalau lo udah move on dari Satya. Berarti masih ada harapan lo jatuh cinta sama gue? Woo! Yes! Yes, yes, yes! Ya semuanya masih tergantung waktu sih. Mungkin emang saat ini gue suka sama lo, tapi kita kan gak ada yang tahu apa yang akan terjadi nanti. Woo! Finally! Gue masih punya harapan! Vin. What? What happened? Laras kasih harapan ke Vino? Maksudnya? Tapi ya jangan lebay juga, karena gue gak mau ngasih lo harapan. Ya udah Laras, kali ini aja biarin gue happy. Ngedenger lo bilang kalau lo suka sama gue aja, itu udah bikin gue bahagia banget. Dan gue ngerti kok maksud lo tadi. Gue akan kasih lo waktu dan emang biarin aja waktu yang menjawab. Siapa tahu ntar seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan lo bisa juga jatuh cinta sama gue. Dan gue gak akan nyerah. Gue akan terus sabar menunggu dan gue akan terus berusaha. Biar lo tahu kalau gue ini juga pantas untuk dicintai. Iya boleh, tapi inget ya, gak usah lebay. Emang kenapa? Biarin aja. Biar semua orang di dunia ini tahu kalau Laras Ayuning Tias suka sama gue. Ih. Pengumuman, Laras Ayuning Tias suka sama Aduh, ngapa sih? Biarin aja. Kenapa jadi begini? Tidak sesuai ekspektasi gue. Laras makes me confused. Suka, cinta. Bedanya apa? Itu kan sama aja. Vino juga kelihatan makin bahagia. Sejak Antirani bebasin dia melakukan apapun yang dia mau. Kalau gue biarin, Laras dan Vino justru akan makin dekat. Kalau my mission untuk bikin Laras jatuh cinta sama gue gagal, Antirani akan ngelakuin apa? Jangan-jangan Vino langsung dikirim ke London? Maybe more than that. What should I do? Oh, ini dilema. Tuh anak kenapa ya? Galau bet? Kalau dilihat dari penampilannya sih, lumayan, keren juga. Tapi kok nggak pakai sendal ya? Cuma pakai kaos kaki aneh gitu.
Pasti bukan cowok tajir nih. Pasti lagi galau soal cewek. Waktu gue buat deketin Laras makin berkurang, Laras juga kelihatan belum ada perasaan sama gue. Gue nggak boleh gagal. Gimana dong? Yo, 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 yo. Hey, what's up, bro? What's up? Gue tahu nih. Pasti lo lagi galau soal cewek ya? Kok tahu? Ya tahu lah, bro. Namanya juga kids zaman now. Pasti tahu soal beginian. Oh, kids zaman now. Kids zaman? Kids zaman now, bro. Anak masa kini. Masa gitu aja lo nggak tahu sih, bro? Lo nggak tahu bahasa Inggris? Okay. Actually, bro, I have a problem with love. What should I do? Do you have any idea? Lo ngomong apa? What should I do? Lo lupa artinya? Gua tahu nih. Pasti lo ngambil dari film ya kata-katanya. Gini. Gua kasih tahu ya. Tahap pertama yang harus lo lakuin untuk menaklukkan hati cewek. Lo tatap matanya. Fokus. Fokus. Tatap dalam-dalam dengan penuh cinta dan penuh penghayatan. Yang kedua, lo harus melakukan hal-hal yang romantis kepada dia. Bikin dia kelepek-kelepek. Gue jamin lo pasti berhasil. Kelepek-kelepek. Kelepek-kelepek itu fly. Fly. Terbang, man. Terbang, like Superman. Yeah, fly. Masa gitu doang lu nggak tahu, bro? Gak kids zaman now banget lu, bro. Yaudah ya. Gue masih banyak urusan nih. Gue harus balik dulu sekarang. Gue jamin dengan cara tadi, pasti lo berhasil. CU. Bye-bye, bro. CU. CU. Hey Lola cantik. Hari ini mukanya merah merona. Udah kayak bunga-bunga di taman. Ih, Mr. Mike bisa aja. Tahu aja kalau Lola itu cucmey. Cucomeo. Apa itu? Cucomeyang itu cantik. Cantik badai gitu kayak Lola. Oh ya, by the way, Mr. Mike ngapain kesini? Mau makan ya? Oh enggak. Tujuan gua kesini mau temuin lo. Khusus buat temuin lo, Lola. Hah? Mau nemuin Lola? Iya dong. Silakan ya Mbak ya. Gua ya? Tunggu ya, Mbak. Lihatin tuh, si Lola. Oh, si lama, Mike. Seriusan kesini cuma mau nemuin Lola? Ya iyalah, ntar malam kita jadi dinner kan? Dinner lagi? Tenang Lola, lo harus sok jual mahal dikit. Nggak boleh langsung mau gitu aja. Nanti dikira cewek gampangan lagi. Nggak tahu nih, soalnya kerjaan banyak. Woles aja Lola. Ntar malam kita dinner. Jam 7 malam kamu udah keluar kerja kan? Gimana ya? Nggak tahu, soalnya sekarang bosnya baru, jadi nggak tahu pulangnya jam berapa. Dandan yang cantik ya Lola. Sampai ketemu nanti malam. Oh my god,
Gue gak mimpi kan? Gue diajak dating lagi sama anak Raja Minyak. Aduh, gue pakai baju apa ya? Kasihan ya si Lola. Mbak, maaf tadi. Ini ya, satu lagi ya? Oke. Kasih ya Mbak, ditunggu ya. Panas banget lagi. Juga mobil kenapa gak dinyalain sih, Vino? Aduh, panas. Keringetan gue. Aduh, ngap. Gue gak tahan lagi. Aduh, panas banget. Ini sih namanya Vino ngerjain gue. Aduh, awas aja ya. Sampai gue lihat di dalam mereka berduaan. Awas aja lu ya, Laras. Udah malah mobil nggak dinyalain lagi. Panas banget. Bagus lah. Paling enggak, sekarang gue tahu perasaan Laras ke gue. Ternyata Laras suka sama gue. Ya, meskipun dia belum cinta sih. Tapi nggak apa-apa. Udah on the way menuju cinta. Jadi bener dugaan gue. Awas lo ya, Laras. Mana nih si Laras? Awas aja kalau ketemu gue. Jatuh cinta. Semua emang lebih enak ketika lo jatuh cinta. Apa lo ketawa-ketawa? Belum pernah ngelihat orang lagi jatuh cinta sebelumnya? Sorry, Vin, sorry. Ya udah. Kali ini gue maafin. Karena gue lagi happy. Oh iya, sini lo pada. Gue mau bagi-bagi sama lo. Nih, karena gue lagi happy, gue mau bagi-bagiin cemilan favorit gue. Kalian cobain deh. Gue sih tadi mau bagi-bagiin ke karyawan di sini. Tapi it's okay lah, ntar gue beli lagi. Cobain. Apaan tuh, Vin? Ini cemilan favorit gue. Chocolatos rasa coklat hazelnut dengan krim hazelnut asli dari Italia. Lo pada cobain deh. Iya, Vin. Enak banget ini. Coklat hazelnutnya itu berasa banget. Ya iyalah. Krim hazelnutnya ini asli dari Italia. Bikin relax kan? Ya iyalah makanya. Chocolatos ini cemilan favorit gue. Kalau gue lagi bete, gue makan ini. Langsung relax. Thanks ya, Vin. Ini tuh bakal jadi cemilan favorit kita. Iya nggak? Yoi. Ya udah sama-sama. Nih sekarang lo pada ambil deh semuanya. Ntar gue beliin lagi. Ih, Laras mana sih? Laras! Laras! Berani lo ya sama gue, Laras! Ada perlu apa Mbak Bianca? Biar Arif aja yang kerjain, soalnya Laras baru banget sampai. Schedule-nya juga pasti belum mulai, Mbak. Larasnya lagi di belakang, lagi ganti baju prepare. Gak perlu! Ini bukan tugas lo. Udah mendingan lo kerjain tugas lo aja sana. Ini tugasnya si Kuman. Jangan sok pahlawan ya lo. Iya, maaf Mbak Bianca. Ya udah, saya lanjutin kerjaan saya dulu ya, Mbak. Udah sana. Laras! Laras, lo lama banget sih? Berani lo ya sama gue? Gue hitung ya sampai 3, 2, Ya, Bi. Ada apa? Dipanggil lama banget lo datangnya.
Iya, sorry ya. Ada apa sih, Bi? Bi. Panggil gue Queen Bi. Di sini gue atasan lo, tau nggak? Ibu Queen Bi. Apaan sih, Bianca? Minta dipanggil Queen Bee. Dipikir Ratu Lebah apa? Tapi cocok sih, agak mirip. Iya, Ibu Queen Bee. Lo gimana sih? Kerja kok dipanggil lelet banget? Udah cepetan itu beresin. Berantakan banget. Ya, Ibu, langsung saya kerjain ya. Lap juga. Rasain lo. Ini hukuman karena lo udah mengalihkan perhatian Vino dari gue. Kerja yang bener dong. Rugi banget gue gaji karyawan kayak lo. Cepetan itu dilap, disapu. Yang ini nih. Yang ini juga belum nih. Cepetan dong. Aduh, gak gercep banget sih lo. Iya, Bi. Bentar ya. Bianca, berani-beraninya lo marahin Laras gue. Buruan, itu belum dilap, belum disapu tuh bawah-bawahnya tuh. Kotor. Iya, Ibu Queen Bee. Ih, nyebelin banget sih si Laras. Kok dia adem-adem aja sih? Nggak kelihatan kesel gitu? Apa gue kurang kejam ya? Wah, mesti ditambah lagi nih. Buruan Laras! Gue bilang buruan ya, buruan! Buset deh si Laras, palanya sampai ngebul, kesian banget. Dari tadi suruh kagak berhenti-berhenti. Dikata turunan Terminator apa si Laras? Cepetan dong, aduh, lama banget sih lo. Permisi Mbak Bianca. Heh, panggil gue Queen Bee. Queen Bee, ganti nama lagi dia nih Queen Bee. Begini loh Queen Bee, itu si Laras kesian dari tadi kerja, mana belum istirahat lagi. Bodoh amat. Terus lo mau bantuin dia gitu? Mau lo gue turunin pangkat jadi karyawan, mau? Alhamdulillah Queen Bee, kalau saya mah masih seneng jadi pemilik nih tempatnya, udah nggak perlu repot-repot. Iya. Ya udah gak usah berisik lo. Laras, buruan dong, lama banget sih lo. Itu masih ada satu lagi. Iya, tapi gue bersihnya nanti. Gue taruh ini dulu ya, ke belakang. Bodoh amat. Ya pakai akal lo lah, kata lo pintar, pikir dong. Sengaja. Biar lo jatuhin piring dan gelas ini, biar kerjaan lo kelihatan jelek. Dan gue selalu ada alasan buat marahin lo. Yaudah, gue taruh belakang dulu ya. Gak bisa. Vin, Lo gak apa-apa kan? gue gak apa-apa. Kurang ajar si Laras. Beruntung terus ini anak. Hampir ya jatuh tuh piring semua. Kerjaan lo tuh gak becus, tau gak? Bianca! Mati gue. Ngamuk deh si Vino. Aduh. Hei Laras! Buruan lo ke dapur. Kalau lo gak ke dapur, gue aduin ya ke Tante Rani. Bukin yang lain. Vino lo jangan ikut-ikutan ya. Gue tuh kayak gini demi menjalankan tugas nyokap lo. Ayo ikut gue, Ras. Kemana? Ih, kok malah pergi sih? Vino, Laras! Vin. Maksudnya apa sih? Kenapa main dibawa kayak gitu aja? Udah, nanti juga lo tahu. Iya, cuma maksudnya lo mau bawa kemana? Piring, gelas, semuanya. Lo bilang lo mau nyuci piring kan? Ya udah, ikut sama gue. Enggak, kata lo mau nyuci piring, ya nyuci piring di dapur dong. Udah, lo ikut aja sama gue. Sini. Vin, enggak, bentar dulu. Kenapa? Udah percaya deh, ikut aja sama gue. Enggak, gue gak mau.
Vino, lo mau bawa Laras kemana? Suka-suka gue lah. Nggak bisa. Pokoknya Laras harus di sini sampai jam kerjanya habis. Lu tuh apa-apaan sih, Bi? Lu pikir lo siapa bisa ngatur-ngatur gue? Vino, lo tahu kan, gue utusannya Tante Rani. Jadi gue berhak ngatur semuanya. Pokoknya Laras gak boleh pergi sebelum jam kerjanya habis. Asal lo tahu ya. Lo itu di sini karena nyokap gue. Jadi sekarang lo pikir lo siapa? Berani ngatur-ngatur gue? Vin, Lo harus ikut gue. Vin, kalau sampai lo berdua berani pergi, gue nggak segan-segan ya laporin lo berdua ke Tante Rani. Silakan aja lo laporin. Sekarang apa lagi masalahnya? Lo suruh Laras buat nyuci piring kan? Sekarang semua piring-piring sama gelas-gelasnya udah gue bawa. Terus apa lagi? Iya tapi kan gak di dapur nyucinya. Yang penting sama-sama nyuci kan? Apa bedanya? Tapi Vin, Udah lo minggir. Lo gak usah ngatur-ngatur gue. Gak usah gangguin. Res. Vin. Vino! Ih, awas aja lo, Ras. Gua bakal bikin lo lebih menderita di kafe ini. Vin, lo tuh apa-apaan sih? Ntar kalau misalnya Bianca sampai ngadu ke Bu Rani gimana? Udah lo tenang aja, Ras. Lo santai aja. Lo tinggal duduk manis, biar semuanya gue yang handle. Gue cuman gak suka aja kalau cewek yang suka sama gue ditindas sama orang lain. Apalagi sama cewek kayak Bianca. Sekarang tuh gue gak bisa relax, tau gak? Gue jadi kepikiran. Lo sih, nambah masalah orang aja. Udah lo percaya aja sama gue, Ras. Oh iya? Gue gak percaya sama lo. Karena apa? Karena lo tuh orangnya suka gegabah. Kenapa sih? Seenaknya aja bawa orang pergi jauh-jauh lagi. Kok lo jadi ngehina gue? Lo emang bener kan? Ngapain coba? Cuma buat cuci piring doang harus pergi jauh-jauh. Ya udah. Pokoknya sekarang lo relax aja. Lo duduk manis. Lo santai. Pokoknya lo bakalan bahagia. I promise. Mas Vino di mana ya? Apa dia udah keluar dari kelasnya? Loh, itu bukan yang Mbak Dara ya? Oh, Leon kemana ya? Masa sampai sore gini belum ada kabarnya juga sih? Halo Mbak Dara. Pak Bimo, apa kabar? Baik Mbak Dara. Mbak Dara gimana kabarnya? Baik? Baik juga kok, Pak. Oh iya, tadi saya hampir nggak kenalin Pak Bimo loh. Beda banget. Oh iya, saya udah dengar kabar kalau Pak Bimo sekarang udah nggak kerja di rumah Vino lagi ya. Saya turut prihatin ya, Pak. Terima kasih Mbak Dara. Mungkin sudah waktunya sekarang Pak. Saya menyudahi masa bakti saya untuk keluarga di Jaya. Iya Pak Bimo. Pokoknya sekarang Pak Bimo harus sabar ya. Mungkin Allah punya rencana yang lebih baik untuk Pak Bimo. Ya, terima kasih Mbak Dara. Oh iya, ngomong-ngomong, Pak Bimo ngapain sore-sore gini ke kampus? Sebenarnya saya Seorang Pak Bimo nggak mungkin kan datang ke kampus cuma buat cuci mata doang. Mbak Dara bisa aja Mbak, ya nggak mungkin lah. Pasti Pak Bimo datang ke sini buat ketemu sama Vino kan? Pak Bimo mau tahu keadaan Vino sekarang gimana.
Iya, Mbak. Tenang aja Pak Bimo. Vino tuh makin rajin kok kuliahnya. Sekarang dia udah gak pernah bolos, udah gitu rajin ngumpulin tugas. Yang bener, Mbak Dara. Masa iya sih? Iya Pak, saya aja heran kok si Vino tiba-tiba bisa rajin kayak gitu. Alhamdulillah kalau begitu, Mbak. Saya jadi senang dan lega mendengarnya. Ya, Mbak tahu sendiri kan. Sejak kecil, saya sudah tinggal bersama Satya dan Mas Vino. Jadi kalau saya nggak mendengar berita mereka, itu rasanya seperti ada yang kurang, Mbak. Jadi dengan saya lihat Mas Vino seperti itu, saya senang sekali, Mbak. Iya, saya ngerti banget Pak Bimo. Bibi saya di rumah juga kayak gitu kok. Khawatiran banget sama saya. Oh iya, Pak Bimo nggak manfaatin waktu kosong kayak gini buat liburan aja? Pasti Pak Bimo udah lama banget kan nggak liburan? Ya, benar sekali, Mbak. Kadang saya tuh pengen refreshing karena saya sudah terlalu lama bekerja di Adijaya, Mbak. Kalau saya lagi tertidur dan saya bangun pagi, pasti saya berasa langsung mencari Bu Rani maupun Mas Vino. Padahal saya lupa kalau saya sudah nggak bekerja lagi sama mereka. Kelihatannya Pak Bimo masih berharap deh untuk balik lagi kerja di rumah Vino. Gue jadi ngerasa kasihan banget. Orang setia kayak Pak Bimo itu nggak layak diperlakukan seperti ini. Maaf, Mbak Dara. Mbak Dara kok jadi bengong? Gak apa-apa kok Pak. Oh iya, kalau misalkan Pak Bimo butuh sesuatu, terutama soal kerjaan, Pak Bimo bisa langsung hubungi saya aja ya. Atau Pak Bimo bisa langsung aja datang ke kafe. Saya siap bantu kok. Terima kasih banyak, Mbak Dara. Nanti kalau saya perlu sama Mbak Dara, pasti saya akan hubungin Mbak Dara ya. Iya, sama-sama Pak Bimo. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya Pak. Silahkan Mbak Dara. Hati-hati di jalan ya Mbak Dara. Ya, makasih Pak. Sumpah gue grogi banget. Ini pertama kalinya gue mimpi rapat kayak gini. Semoga aja gue gak salah. Nanti papa makin stres. Mas Fandi, boleh minta laporan keuangan bulan ini nggak? Oh iya. Ini laporan raca keuangan perusahaan kita bulan ini. Aduh, ini grafik lebih ribet dari teori kampus. Gimana Mas Leon? Mas Fandi boleh minta tolong jelasin aku dengan bahasa normal, maksud aku bahasa umum nggak? Supaya kayak lebih gampang dimengerti. Begini Pak Leon, pengeluaran di perusahaan kita ini begitu membengkak. Itu disebabkan karena proyek yang dijalankan itu secara bersamaan. Belum lagi cash flow dan keuangan yang begitu kacau. Jadi ini sangat berbahaya sekali untuk perusahaan kita. Papa kok senekat ini sih? Biasanya tuh kalau papa ngambil keputusan, kan selalu dipikirin matang-matang. Gimana menurut Pak Leon? Mas Fandi punya saran nggak buat bisnis ini? Kalau menurut saya, kita harus join dengan perusahaan lain. Dengan begitu, kita mendapatkan uang dan dana yang segar, supaya bisa menyelamatkan perusahaan kita. Oke. Yang lain ada saran juga nggak supaya saya bisa tampung terus kasih tahu papa saya? Saran lain kita harus cari pinjaman dana. Walaupun ini berisiko, tapi untuk jangka pendek sangat baik. Ya, betul sekali Pak. Karena memang zaman sekarang ini sangat sulit untuk mencari rekanan dalam suatu perusahaan. Saya punya usul Pak. Kalau bisa, kita harus mengurangi semua budget proyek ini. Agar semuanya bisa berjalan dengan stabil. Ya, tapi harus tetap hati-hati. Karena nanti malah tidak akan sesuai dengan ekspektasinya. Ya kan Pak?
Aduh, harus gimana nih? Gimana caranya bantu papa? Gue bener-bener gak ngerti caranya ngurusin bisnis kayak gini. Kayaknya Dara bener-bener khawatir deh sama gue. Gue harus hubungin dia. Halo Leon. Leon, kamu dari tadi kemana aja sih? Kok HP kamu dimatiin? Kok kamu khawatir banget sih? Takut ya kehilangan aku, hah? Leon, aku nggak lagi bercanda. Kamu dari tadi kemana aja sih? Kamu bikin aku panik tau nggak? Tadi katanya mau ketemu abis kamu kelas. Terus aku udah tungguin dari tadi. Kamu ngilang gitu aja, udah gitu nggak ada kabar lagi. Ya udah nggak lagi deh. Leon, sekarang kamu jawab aku. Kamu dari tadi kemana aja dan ngapain aja dan kenapa kamu nggak ngasih kabar ke aku? Dar, kamu lapar nggak? Dinner yuk. Udah deh, nggak usah ngalihin pembicaraan. Sekarang kamu jawab, kamu kemana aja? Ya udah aku jelasin. Jadi Kemana Leon? Cepetan jawab. ya ini mau jelasin, sabar dong. Tuh kan, am aja. Ya udah kok kamu nggak niat ngasih tahu. Kayak Dara bener khawatir deh sama gue. Tapi gue harus ngapain? Masa ngasih tahu Dara kalau bisnis bokap gue kolaps? Kan malu. Dan pasti Dara makin panik. Kok Leon nggak nelfon balik ya? Nyebelin banget sih. Masa gitu aja udah nyerah? Apa gue yang telepon aja ya? Tapi jangan deh. Ntar dia gede kepala lagi. Udah dia yang bikin gue panik. Masih aja ngerasa gak bersalah. Nyebelin banget. Wah, sejuk banget. Emang gak salah pilihan gue. Kayaknya mood Laras langsung tenang gini. Dia emang butuh refreshing. Let's go. By the way, Vin, kita ngapain kesini? Lo bilang lo mau nyuci piring kan? Iya sih, tapi ngapain coba nyuci piring sampai sejauh ini? Vin. Barusan tangan lo mau ngapain? Apaan sih orang... gue lagi nguap. Biasalah, menikmati udara yang sejuk. Vin, gue kayak balik aja deh, ya? Gue balik ya. Ras, lo mau kemana? Kita udah jauh-jauh lo kesini. Gue kan sengaja ngajak lo kesini biar lo jauh dari Bianca, biar lo nggak diomelin. Siapa juga yang minta dijauhin dari Bianca? Nggak ada yang minta kan? Ya, paling nggak hargain dikit kayak usaha gue, Ras. Yaudah, let's go. Loh, Vin, ini kok sepi banget sih? Ya iyalah. Kita kan cuma berdua di sini. Hah? Yaudah, kalau gitu gue mendingan pergi aja deh. Lo mau kemana?
Iya, daripada kita cuma berdua di sini, mendingan gue pergi aja kan? Ini jauh dari mana-mana, Ras. Iya, tapi pasti ada tetangga dong. Ya gue tinggal minta tolong aja sama tetangga buat nganterin sampai jalan raya. Udah ya, bye. Hah? Tetangga? Kita nggak punya tetangga, Laras. Vin, lo jangan main-main ya. Kita tuh cuman berdua di sini, Ras. Jadi kalau lo teriak, nggak akan ada yang dengar. Vin, lo jangan macem-macem ya. Gue tuh sayang sama lo, Ras. Gue cinta sama lo. Dan gue harus segera milikin lo. Emangnya lo pikir gue jauh-jauh bawa lo kesini cuma buat nyuci piring? Vin, gue tampar ya. Tampar? Enggak. Ini nggak mungkin terjadi. Mulai hari ini, Laras Ayuning Tias bakalan jadi Laras Adijaya. Tada! Selamat sore, Mas Vino. Kenapa? Lu pikir kita berdua doang di sini? Ya enggak lah. Ada mereka, ada tukang kebun, ada bodyguard, banyak aja. Tapi nggak kelihatan. Takut banget muka lo. Vino! Ini nggak lucu! Bener-bener lo ya? Bisa-bisanya. Apa-apa lu, Ras? Ras! Lu bisa-bisanya ya? Lu brutal banget. Gue soal kayak gitu. Beneran gak ada ketawa di sini. Lu mau apain gue, Ras? Ras! Ras! Aduh, Ras! Ras! Bisa-bisanya lo ngebohongin Ras, Adijaya berhenti! Calon istri apa kayak begini, ya? Gila lu ya? Ras! Ras, udah stop! Lo tuh harus kasih pelajaran tuh. Ras! Minta maaf gak? Vino! Ras, Adijaya, stop! Vino! Ras! Ras! Vino, minta maaf gak? Oh, Ras! Belin ya? Minta maaf gak? Ras, gue gak mungkin kurang ajar sama lo. Gue cinta sama lo, Ras. Dan gue akan menjaga lo dengan seluruh jiwa dan hati gue. This I promise you. Aduh, nggak enak banget sih nyuci sambil diperhatiin kayak gini.
Kenapa? Enak ya? Nyuci piring sambil ngeliatin pemandangan. Makanya kan jadi lama. Gua kan udah bilang sama lo, kasih aja ke mereka. Mereka tuh ahli ya dalam cuci-mencuci. Makanya bisa gak sih lo pergi aja? Gue tuh gak enak diliatin kayak gini, jadi gak konsen. Sejak kapan nyuci piring butuh konsen? Sejak kapan juga nyuci piring sampai harus jauh-jauh dibawa ke villa di puncak. Nggak sekalian aja sana ke Bali, nyuci di pinggir pantai. Lo mau ke Bali? Yaudah kalau mau, ayo. Apaan sih? Ih, lo tuh gak ngerti, itu maksudnya perumpamaan doang. Ya kalau beneran juga gak apa-apa, Ras. Mau berangkat sekarang? Yaudah, yuk. Ayo. Enggak. Gue nya yang gak mau. Ribet deh. Lo tuh gak ngerti-ngerti dari tadi gue bilang. Terus ngapain masih di sini? Udah sana, gue mau cuci piring. Ya lo juga gak ngerti-ngerti. Kapan sih lo ngerti? Kalau gue tuh rela ngelakuin apapun asalkan cewek yang sayang sama gue tuh seneng. Hah? Coba diulang. Tadi lo bilang apa? Cewek yang sayang sama lo. Kok kesannya jadi kayak gue yang ngejar-ngejar lo? Revisi. Gue gak mau denger itu. Ulang. Kenapa harus direvisi? Emang iya kan? Lo suka sama gue? Lo bilang sendiri. Kapan gue bilang? Barusan, ya kan? Hah? Ih, lo tuh ya ngarang deh. Udah, gue mau nyuci. Pergi nggak? Tapi emang iya kan? Lo suka sama gue. Vino, pergi. Lo berani nyiram gue? Ya bisa lo mau pergi-pergi. Hah? Vino, jangan ada lagi. Ras, kurang ajar ya. Ras, bahasa nunggu. Ras, mau ribut sama gue sini lo? Mau ribut sama gue? Nyari mati lo sama gue. Vino, mata gue kemasukan. Gila ya. Mau lagi lo? Stop. Ras, jangan, itu kan air kotor. Kalau gue keracunan gimana? Gak bakal, kalau gak bakal mati juga. Bener Ras ini, hah? Dasar kepala batu. Masuk. Ras, masuk mulut gua kan? Dah. Stop nggak? Hah? Stop nggak? Sini lo. Nih. Stand yang baru nih, aduh, bingung gue jelasin. Bodyguard! Siap! Gerak! Aduh. Namanya Nabel, tau nggak lo? Serem ya, gak film horor. Nabel? Kayak film horor aja. Tapi cocok tuh kayak mukanya. Nama? Anton, Bu. Kamu? Sini. Iya, Bu. Ukur lingkar perut Anton. Baik, Bu. Lo tahan perut lo tuh, ntar ketahuan lo perut lo buncit tuh, buruan, ntar lo dipecat lagi. Iya, lu juga tuh. Berapa? 36, Bu. 36, oke. Bu, 38. 38? Enggak pas itu. Lo kecilin perut lo. Hai. Itu yang di pojok ngapain? Hah? Ngerumpi, ngobrol-ngobrol kayak ibu-ibu arisan? Hah? Itu Bu, Apa? Itu? Hah? Maaf, Bu. Kita ke depan aja ya, Bu. Siapa suruh ke depan? Ini briefingnya belum selesai. Sakit kan? Sakit? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya iyalah, itu karena kalian kelebihan. Kalau kelebihan uang nggak apa-apa, ini kelebihan lemak. Dengar semua, mulai besok semua bodyguard di sini harus olahraga, atur makan, diet. diet Bu. Iya diet, nggak ngerti diet. Diet itu dibikin singset seperti saya, ngerti? Ngerti semua? Iya Bu, ngerti Bu. Ya udah, sekarang kalian turun ke bawah dan lari putari komplek ini sebanyak 5 kali. Hah? 5 kali Bu? Iya,
Itu pemanasan. Supaya kalian olahraga dan kelihatan bugar. Tapi Bu, Kenapa? Kurang? Ya udah, saya tambah jadi 10 kali putaran. Hahaha. Tunggu apa lagi? Cepat turun. Get set go. 1, 2, 2, 3. Yang cepat, yang cepat. Jangan lelet. Perut digedein semua. Bukannya pada bugar, tapi pada melar. Mas Yan? Hei Mas. Pagi Mas Yan. Pagi. Just one bodyguard. Ya. Biasanya standby banyak orang di sini. Pada kemana? Satu, dua, tiga. Aduh Mas. Akhirnya udah 10 putaran. Capek banget Mas. Good. Gitu dong. Itu olahraga. Biar fit. Ini bukan fit namanya, tapi nyiksa. Ya nggak? Hey, it's okay lah. Yang penting supaya kalian sehat. Vino udah pulang kan? Mas Vino belum pulang Mas. Kalau Burani ada di dalam Mas. Oke. Thanks. Wait, aku kan nggak boleh sering-sering ketemu Anti Rani. Nanti aku malah makin dikira mata-matanya Anti Rani. Nope, lebih baik aku pergi. Duh, gara-gara adegan Vino Laras di gudang tadi, aku jadi kayak orang bingung nih. Waktunya Annabella periksa segala yang ada. Aduh. Keset itu harus diganti. Keset. Apa jangan-jangan sepatu Annabella? Ya nggak mungkin lah. Belinya di Paris. Perapatan Ciamis. Kesetnya harus diganti. Kesetnya harus diganti. Keset. Lampu. Oke, lampu. Semua aman, tidak ada yang pecah. Lampu aman, tidak ada yang pecah. Oh no! Burung ngapain pakai BAB di situ? Ada kotoran burung di atap balkon. Ada aja. Dan ini so hot. Panas sekali. Harus ada penutup atap balkon, ya. Oke. Sekarang kabel CCTV, kabelnya berantakan, banyak lakban. Lakban kabel CCTV dibereskan. Pastikan semuanya beres, Annabella. Jangan biarkan ada celah untuk kesalahan sedikit pun. Annabella harus jadi sosok yang diandalkan di rumah Adicaya. Tuan Sean! Astaga, Annabel tuh. Suara dari mana itu? Tuh dari balkon Man. Tuh atas loh. Silahkan masuk. Ibu Rani sudah menunggu Anda. Nunggu gue? Kenapa ya? Silahkan masuk Tuan Sean. Jangan biarkan Ibu Rani menunggu lebih lama. Oke? Oke. Saya masuk. By the way, suaranya super kencang. Amazing.
Apa dia bilang? Takut anjing? Di sini tidak ada anjing. Aduh, pagar balkon agak kendor.